Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sekitar 72% itu kepala daerah itu dibiayai oleh Tupong. Ada orang itu punya uang itu udah hampir ribuan triliun, praktek merampok uang negara melalui pertambangan ini yang tidak pernah terusut dengan tuntas. Yang dilaporkan oleh Pak Mahfud aja. Kita jangan-jangan itu juga ada bagian dari uang untuk uang pemilu. Transaksi ilegal dalam rangka pemilu ini, dan uang itu dihasilkan dari uang haram. Nah, kalau ini tetap kita biarkan dan itu dibiarkan, nanti akan terjadi. Saya kira rakyat bisa mengambil jalannya sendiri. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan ini cukup serius. Saya kira tidak hanya sekedar apa yang diungkapkan oleh PPATK, karena apa yang diungkapkan oleh PPATK itu yang ada di atas permukaan, ya, yang jauh lebih dahsyat itu yang tidak diungkapkan atau yang tidak sempat terlacak oleh PPATK, karena PPATK ini kan melacak sumber transaksi yang tercatat melalui instrumen jasa keuangan, baik itu melalui instrumen perbankan maupun instrumen-instrumen yang lainnya seperti itu. Padahal ada instrumen yang bersifat cash, duit itu cash itu, tidak melalui jasa-jasa keuangan. Kenapa ini terjadi? Sebenarnya tidak hanya pemilu kita sekarang, ini udah hal yang rutin, bahkan di pemilu kepala daerah juga, pemilu kada. Kenapa ini terjadi? Karena proses demokrasi kita memang proses demokrasi yang mahal dan kriminal. Kalau menggunakan bahasanya Bang Rizal Ramli. Bayangkan untuk menjadi anggota DPR itu, kayak Bang Edi Mulyadi, walaupun yang populer, top. Kalau nggak punya uang 15 miliar, ya jangan mimpi lah gitu. Minimal itu 15 miliar itu untuk di daerah-daerah tertentu. Kalau untuk di Jakarta itu 25 miliar. Bahkan pemilu yang lalu ada orang yang sudah sampai keluar 50 miliar dari partai yang besar, dia tokoh besar, nggak terpilih juga. 50 miliar itu sudah dia keluarkan uang. Nah, pemilu kada juga seperti itu juga. Bahkan KPK itu sudah menemukan berdasarkan hasil KPK yang dikutip oleh Pak Mahfud beberapa waktu lalu itu hampir 82% yang dirawat kembali akhirnya sekitar 72% itu kepala daerah itu dibiayai oleh Tupong. Ya, semakin ini ada korelasinya, ini kita menyebut daerah itu semakin kaya dengan tambang dan bara, nikel, itu biaya transaksi, biaya pemilunya semakin tinggi seperti itu. Kenapa ini terjadi? Ya karena memang wilayah hukumnya tadi bukan kaya, Pak. Yo, jangan nanti orang menganggap bahwa saya buat undang-undang yang sama-sama, enggak. Saya nggak buat undang-undang yang sama. Waktu zaman saya kita mencoba itu, cuman kan di sana kan ada beberapa partai. Harus kita lihat ini. Beberapa undang-undang yang diluncurkan itu kayak undang-undang Minerba, ini kan meluncur dengan begitu cepat gitu. Ada terkaitannya semua seperti itu. Nah, apa yang ditemukan oleh PPATK ini hanya di atas permukaan saja, itu. Yang nyata, walaupun kita kayak kaget, tapi di balik itu transaksi yang cash itu ada orang. Nah, saya mendapat informasi nih dari pejabat Minerba, ya kan? Dari pejabat Minerba yang nggak mau disebutkan nama itu. Ada orang itu punya uang itu udah hampir ribuan triliun. Pak itu. Namanya inisialnya J. Gitu. Dan dia katanya mendapat fee, ya kan, dari transaksi itu bisa $1 per ton bara itu. Bayangkan kalau dia
transaksinya dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan lain sebagainya. Berapa dia mau akumulasi uang seperti itu. Kenapa ini terjadi? Karena memang nggak dibatasi. Yang nggak dibatasi sedemikian rupa yang dana kampanye itu. Yang disebutkan rekening khusus dana kampanye itu yang tertulis. Ya, jadi yang tertulis yang dikelola oleh partai. Tapi yang dikelola oleh caleg masing-masing tadi baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk yang namanya press money. Jadi wajar kalau partai politik itu berlomba-lomba mencari sumber keuangan baik yang legal maupun yang ilegal seperti itu. Ilegal seperti itu. Kenapa biaya politik kita tinggi? Bisa bayangkan kalau mau menghadirkan saksi di TPS yang jumlah TPS itu 82.000 lebih, 800.000 lebih, ya kan, 800.000 lebih. Kalau kali 200.000 saja itu butuh 160 miliar itu per orang kalau saksinya. Kalau saksinya 2 berarti dikali 2 360 miliar itu baru saksi di TPS, belum lain-lain. Jadi memang untuk membutuhkan biaya seperti itu maka perlu yang namanya backup. Itulah yang kita lawan selama ini yang disebut para oligarki gitu. Ini persoalan kita tidak hanya hal yang bukan persoalan kita ini, kita melawan para praktek perampok uang negara ini yang bagian oleh oligarki ini yang memang masuk ke dalam wilayah politik. Yang zamannya Pak Harto tidak pernah mereka ikut wilayah politik. Zaman sekarang mereka masuk ke wilayah politik, bahkan mendirikan partai politik, menguasai partai politik, dan cukup menguasai 9 orang ketua umum partai dia sudah kuasai Indonesia. Kalau andai dia kasih 9 orang yang berkuasa itu masing-masing 10 triliun, itu hanya baru 90 triliun, Pak, kecil uang 90 triliun. Dari batu bara aja 1 tahun udah balik gitu. Nah, apalagi disebut oleh PPATK ada yang bersifat ilegal mining, penambangan. Itu yang disebut dengan koridor. Ini udah kita tahu nih, pemainnya udah tahu semua. Aparat penegak hukum juga tahu siapa pemain-pemain koridor ini. Pemain koridor itu baik yang berizin maupun yang tidak berizin, tidak juga seperti itu. Nah, sehingga kita tahu pada waktu batu bara dilakukan ekspor ternyata sempat ditutup sementara pada waktu itu di moratorium. Nah, karena ini nggak jelas koordinasinya, Pak. Karena nggak jelas koordinasinya, maka di stop dulu. Tapi setelah koordinasinya jelas, jalan lagi seperti itu. Nah, itu yang menyangkut BP seperti itu. Sayangnya aparat penegak hukum kita KPK dari sejak saya anggota dewan dia gagal dalam rangka memberantas kejahatan di bidang pertambangan. Seperti tidak gagal seperti itu. Hanya akhirnya tertangkap yang itu proses suap menyuapnya saja. Berapa kali kan terjadi proses suap menyuap, izin dan sebagainya. Tetapi bagaimana praktek merampok uang negara melalui pertambangan ini yang tidak pernah terusut dengan tuntas. Ada kasus Antam, ada kasus lain, bahkan ada dirjen yang pernah menjabat akhirnya jadi tersangka juga dan sebagainya seperti itu. Ya, gagal mereka untuk melakukan itu. Nah, kalau dalam konteks ini saya kira Pak Herman, ini PPATK ini dalam temuan ada 2 hal. Temuan resmi berarti ini transaksi yang dia menggunakan lembaga-lembaga resmi. Itu harusnya ini kan undang-undang saya yang ikut melakukan pembuatan undang-undang yang namanya undang-undang tentang PPATK ini. Harusnya PPATK pasti sudah tahu, dia sudah sampaikan transaksi mencurigakan itu pasti mereka sampaikan kepada aparat penegak hukum APH, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun kepada KPK. Memang di sisi inilah jarang sekali dilakukan proses untuk melakukan mulai proses penyelidikan. Penyelidikan itu kan yang melakukan proses penyelidikan kan ada di BPK. Nah, jarang sekali ditindaklanjuti ke proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu, baik kejaksaan maupun kepolisian maupun kejaksaan. Kita cek berapa perkara yang sesungguhnya diangkat atau kasus yang terangkat dari kasus-kasus yang disebut dengan kasus-kasus illegal mining ini yang naik atas dugaan laporan transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan oleh Pak Mahfud aja. Nah, kita jangan-jangan itu juga ada bagian dari uang untuk uang pemilu yang transaksi
342 sekian triliun yang sampai sekarang kita nggak jelas rimbanya. Terus yang masalah ekspor emas juga, impor dan ekspor emas sampai sekarang pun kita nggak jelas juga dan rimbanya. Oleh karena itu negara kita ini memang menjadi tempat yang paling nyaman, ya kan? Surganya para koruptor, surganya para koruptor, surganya para maling ini, surganya para oligarki. Oleh karena itu mereka mau ikut bermain dalam proses pemilu ini sendiri. Nah, saya agak pesimis kalau kita hanya menghimbau-himbau. Udah banyak himbauannya, harusnya tuns kita lebih naik lagi sedikit. Ya, kalau kayak Mas Rif tidak hanya tun menghimbau, kita menghimbau KPK, kita menghimbau kejaksaan, kita menghimbau kepolisian, dan kabdu. Apalagi kita masuk ke wilayah tindak pidana pemilu, lebih parah lagi. Karena tindak pidana pemilu itu ada durasi waktunya. Ada durasi waktunya, habis sampai setelah lama lapor, ya di luar saat dianggap seperti itu. Apalagi Gakamdu dan sebagainya. Sedangkan mereka yang canggih saja, Gakamdu ini ya, paling kalau yang Gakamdu ini bisa diatasi urusan masang baliho nggak pada tempatnya, menyebutkan baliho, menjelek-jelekkan, negatif. Nah itu urusannya nggak gagap. Tapi kalau udah urusan yang paling mendasar kayak ini, saya yakin Gakamdu tidak akan mampu untuk musuh. Oleh karena itu, kita dorong betul itu memang ini menjadi entry point saja, entry point ke KPK, kejaksaan dan lain sebagainya untuk membongkar. Saya yakin transaksi ilegal dalam rangka pemilu ini, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, ini uangnya cukup fantastis dan uang itu dihasilkan dari uang haram yang mengeksploitasi, merampok sumber daya alam kita, dan itu mensengsarakan anak cucu kita. Oleh karena itu harus kita hentikan. Nah, kalau ini tetap kita biarkan dan itu dibiarkan, nanti akan terjadi. Saya kira rakyat bisa mengambil jalannya sendiri.